sudah dapat dipastikan semuanya pengen bahagia, semuanya pengen berhasil, semuanya pengen kaya, semuanya pengen sehat, semuanya seperti itu. Itu dalam imajinasi kita. Tetapi ketika kita menghadapi realita di lapangan akan beragam. Yang penting begini, yang jelas dulu keinginan kita apa. Sebab peribahasa itu siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Masalahnya menjada wajada. Jadi kalau ada orang tidak berhasil, itu jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Anda kurang sungguh-sungguh. Nah, jadi gimana? Bagaimana bisa mendorong diri kita supaya kita bersungguh-sungguh? Nah, ini kan ada psikologinya. Pertama, seringkali kita itu melakukan sesuatu, entah kuliah, entah masuk kerja, atau juga memilih jodoh dan sebagainya. Satu pertanyaan sering saya tanya, apakah ini cita-citamu asli yang kau inginkan atau ini keinginan orang lain? Ternyata jarang yang orang yang menuju tujuannya sendiri, keinginannya pribadi, itu adalah karena ada keinginan orang lain. Jadi hidup ini hanya mengikuti keinginan orang lain. Apabila hidup kita ini dimulai dengan target bagaimana menyenangkan orang lain, itu sudah gagal. Karena tidak mungkin semua orang akan puas, akan senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi cobalah kita punya jati diri yang jelas, lu maunya apa, yang murni betul-betul keinginanmu, bukan karena keinginan orang lain. Ya, itu sendiri. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa keberhasilan atau kebahagiaan dan penderitaan, ini dua hal yang bertentangan. Semua orang pengen bahagia, tapi di tengah perjalanan bergeser dalam pikirannya, dia tidak mencari kebahagiaan, mencari materi. Dikiranya aku sedang mencari kebahagiaan, tapi nyatanya dia sedang mencari materi. Buktinya apa? Banyak sekali orang mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan materi. Seperti saudara-saudara saya di Indramayu, kan banyak mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang. Ya, rambutnya dicat merah kan gitu, roknya dipendekin kan gitu, cari duit di sana. Akhirnya kan kena penyakit. Nah, kalau sudah sakit, gimana enaknya? Jadi kita mesti tahu bahwa terlalu banyak di dunia ini orang yang punya harta banyak, tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Demikian juga terlalu banyak orang yang punya harta berlimpah ruah, tapi tidak boleh menikmatinya. Masih mending tidak ada waktu ya. Gitu. Dari waktu itu apa? Sampai makan saja nggak dikunyah kok. Langsung ditelan, disuruh sama air, karena pesawatnya take off jam 7. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, ya kan, Singapura, Kuala Lumpur, Brunei, Paris, London. Istrinya terkapar. Kapan aku disentuh? Seperti itu bahagia. Apalagi yang sudah ditutup rezekinya oleh Allah, artinya sudah tidak boleh makan apa-apa. Makan sate nggak boleh, makan sambal nggak boleh, minum teh tubruk nggak boleh, hanya makannya nasi putih sama air putih, itu pun ditakar. Jadi yang namanya rezeki itu sebetulnya yang kita manfaatkan, yang kita pakai, yang masuk, yang kita telan itu rezeki. Kalau di luar mah belum rezeki tentu. Ya, dan rezeki itu sendiri juga kadang-kadang lucunya gini, sudah di depan mulut kita, yang dasar belum rezekinya, makan terjatuh, wah, betul enggak? Itu. Jadi ya kalau belum masuk ya belum rezeki namanya. Nah,
Jadi artinya pertama, kalau kita yang memang ingin bahagia, apa kebahagiaan itu? Ini orang terjebak bahwa kebahagiaan itu adalah duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya bagus, seperti itu. Oke, kita mau nanya sama ibu-ibu nih, makan sate atau makan tempe, mana yang enak? Makan sate, kalau giginya sakit, enak. Makan tempe tapi giginya sehat, jadi yang enak itu satenya tapi giginya sehat. Itu kan sehat. Jadi faktor yang paling substantif membangun kebahagiaan adalah kesehatan. Biar terus spring bed kalau boyoknya sakit, biar tikar bodol tapi kita dalam keadaan nyaman ya. Nah makanya ke depan ya kita masih harus tahu diri bahwa silakan cari materi tapi jangan mengorbankan kesehatan dong. Terlalu bodoh kalau kita mencari materi dengan mengorbankan kesehatan. Dan ini banyak kita lihat di depan mata saya, banyak orang mencari rezeki tapi harus mengorbankan kesehatannya, entah merampok, entah melacur, entah menipu segala macam ya. Bahkan kadang-kadang ya legal usahanya tapi dia tidak kenal waktu. Dia sudah lelah, warungnya laris, jam 10 masih ngantri, ya sudah dong, tutup, istirahat. Fa inna 'alaika lil jasadi haqqon. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Jangan mumpung lari-lari. Ya kalau udah sakit gimana? Kalau livernya kena gimana? Cuci darah tiap hari.